Ibu penjual sayur itu pertama kali main kartu Za Jinhua. Langsung dapat kartu terkuat yaitu bom. Namun dia tidak ikut taruhan, malah memilih untuk menyerah. Semua orang di meja judi heran. Karena dari beberapa ronde sebelumnya dia memang menang sedikit. Ibu itu sadar, tidak peduli seberapa besar kartunya. Lawan pasti akan dapat sedikit lebih besar darinya. Semua orang mengira dia ahli. Tapi saat dia mengocok kartu, keraguan mereka pun lenyap. Ternyata dia memang benar-benar pemula. Saat si anak orang kaya mau menaikkan taruhan jadi 2.000, anak dari ibu itu langsung melarangnya bermain. Karena belum lama ini, anaknya sudah dijebak oleh mereka. Kalah total hingga terlilit utang besar. Putus asa. Sang anak bahkan ingin lompat dari gedung. Beruntung ibunya datang tepat waktu menyelamatkannya. Demi membalaskan dendam anaknya, ibu itu datang ke kasino. Anaknya terus membujuk agar ibunya berhenti. Menganggap seorang penjual sayur tak tahu apa-apa soal judi. Padahal dia tidak tahu. Ibunya dulu adalah ratu judi legendaris. Namun sang suami terjebak dalam kecurangan. Hingga kehilangan nyawa. Di akhir hidupnya, sang suami berpesan agar istrinya tidak berjudi lagi dan fokus membesarkan anak mereka yang belum lahir. Hidup sederhana dan damai. Sejak saat itu, wanita itu tinggalkan dunia judi, mengandalkan jualan sayur membesarkan anaknya sendirian. Tapi kali ini, dia terpaksa kembali memegang kartu. Begitu duduk di meja judi, para penjudi langsung mengejeknya, menyuruhnya jangan cari mati. Namun dia dengan tenang mengatakan bahwa dia datang untuk balas kekalahan, demi menipu mereka habis-habisan. Ibu itu bahkan tidak melihat kartu, langsung nekat bertaruh besar. Tindakan itu membuat para penjudi makin yakin dia pemula. Tapi si ibu tahu, dua lawan di seberangnya pasti akan kasih kartu bagus di awal, agar membuat dia bertahan terus. Benar saja, beberapa ronde berikutnya dia menang terus. Melihat peluang, si anak orang kaya langsung usul menaikkan taruhan. Anak ibu itu ketakutan, karena dia juga kalah besar setelah taruhan dinaikkan. Dia memohon agar ibunya berhenti dan pulang. Tapi sang ibu malah memarahinya dengan keras. Semua orang mengira wanita itu sudah gila karena judi, tanpa tahu bahwa dia sudah menyiapkan perangkap dari awal. Semakin lama, taruhan semakin tinggi. Dari $1 naik hingga 2.000. Kedua lawannya merasa saatnya tiba. Mereka mulai sering menaikkan taruhan. Permainan kecil pun berubah jadi pertaruhan besar. Pemain lain mulai menyerah satu persatu, hingga hanya tersisa 3 orang di meja. Tanpa ragu, ibu itu langsung all in dengan modal 300.000. Melihat ibunya begitu nekat, anaknya makin panik, mengira mereka akan kehilangan segalanya. Si anak orang kaya juga ikut all in, lalu berkata, sesuai aturan, ibu itu harus ikut naikkan jadi 1 juta. Kalau tidak, 300.000 itu jadi milik mereka. Semua mengira ibu itu tidak sanggup naikkan taruhan, tapi dia malah bangkit dengan tenang, menyuruh anaknya tanda tangan surat pinjaman, menggunakan namanya untuk pinjam 1 juta. Keributan pun langsung terjadi. Semua orang bilang dia sudah gila, berani mempertaruhkan hidup anaknya. Ibu itu berkata dengan dingin, kalau saja anaknya tidak kalah 300.000 dulu, dia pun tak akan masuk kasino ini. Kata-kata itu membuat sang anak sangat menyesal, dan menyatakan bahwa semua kesalahan itu harus dia tanggung sendiri. Dia pun langsung menandatangani surat pinjaman. Tak lama kemudian, 1 juta dalam bentuk chip diantar ke meja. Ibu itu tanpa ragu langsung all in lagi. Semua yang melihat pun terkejut. Bahkan si anak orang kaya mulai gugup. Diam-diam, dia memberi kode ke temannya, menunjukkan bahwa dia punya 3 kartu as. Temannya langsung menyerah. Tapi si anak orang kaya juga kehabisan chip. Jika ingin lanjut, dia harus tambah 2 juta. Dia pun nekat, menggadaikan rumah pernikahan yang dibeli orang tuanya, demi menukar 2 juta chip. Dengan penuh percaya diri, dia menantang ibu itu buka kartu dulu, lalu menunjukkan bahwa dia punya 3 kartu as. Semua orang bersorak. Anak ibu itu langsung jatuh terduduk. Anak orang kaya yakin, kemenangan sudah di tangan.